Ada apa, Man? Non lagi mikirin Rizky ya? Kok mendung gitu sih, Non? Ya, Non sedih ya kalau ingat Rizky dekat sama Amira. Apaan sih kamu, Man? Siapa juga yang sedih lagian? Mau apa lagi kamu di sini? Saya ingin mengucapkan terima kasih, Pak. Karena Bapak sudah membebaskan ibu saya dan juga Om Wisnu. Kenapa dia bisa sampai tahu? Saya kan sudah pesan untuk jangan kasih tahu kalau saya yang mencabut tuntutannya. Jujur, Pak. Mungkin saya masih belum bisa maafin Bapak soal pembunuhan ayah saya. Tapi saya ingin tetap mengucapkan terima kasih. Mungkin Bapak nggak tahu bagaimana berartinya ini semua buat saya, Pak. Padahal Bapak bisa aja kan tetap menghukum ibu saya dan juga Om Wisnu. Tapi Bapak malah memilih untuk membebaskan mereka berdua. Saya nggak tahu harus berbuat apa, Pak. Yang jelas sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Tidak usah kamu berlebihan begitu. Anggap saja itu bayaran karena kamu sudah menyumbangkan darah kamu untuk saya. Jadi, di antara kita sudah tidak ada hutang piutang. Saya ngerti, Pak. Baik, saya permisi. Assalamualaikum. Tunggu. Hapus air mata kamu. Saya paling tidak suka melihat orang menangis. Apa yang sebenarnya terjadi tadi antara aku sama Pak Prabu? Kenapa tiba-tiba ada perasaan asing di hati aku? Kenapa tiba-tiba aku ngerasa deket banget sama dia? Seakan-akan dia bukan orang lain buat aku. Padahal Pak Prabu itu udah jahat banget sama aku dan ibu. Bahkan dia adalah orang yang udah bunuh ayah. Tapi kenapa tiba-tiba seakan-akan semua kemarahan aku sama dia sepertinya hilang? Ya Allah, apa aku emang anak durhaka yang bisa dengan mudah melupakan bahwa Pak Prabu itu adalah pembunuh ayah? Kau pembunuh ayah saya! Kau pembunuh ayah saya! Tapi enggak, aku nggak lupa. Sampai sekarang aku tetap sayang sama ayah. Ayah tetap yang nomor satu buat aku. Aku bahkan rela menukarnya dengan apapun. Kalau aja ada yang bisa mengembalikan ayah. Perasaan apa ini sebenarnya? Gadis itu anaknya Ihsan. Orang yang paling saya benci. Tapi kenapa saya seperti nggak mampu untuk menyakitinya sama sekali? Ini bukan diri saya.
Diri saya yang selama ini saya kenal bukan orang lemah seperti ini. Itu makanan gua. Makanan gua. Itu makanan gua. Makanan gua. Hei Prabu, ngapain lo di sini? Ini tuh daerah kekuasaan gua. Kalau pengen cari makan di sini, cari sana tempat lain. Sana. Gua cuma ngambil jatah gue. Kurang ajar lu. Awas lu. Itu buat anak-anak. Gua nggak ada urusan sama lu. Lu ngapain temen lu? Berani lu sini. Dari saya kecil saya nggak pernah ngasih ampun ke orang lain. Orang yang berani merebut milik saya, orang yang berani melawan saya, dan lebih-lebih orang yang berani mencelakai saya, pasti tidak akan saya lepaskan. Tapi kenapa saya nggak bisa seperti itu pada Amira? Kenapa saya malah melunak terhadap dia? Dia itu kan anak musuh besar saya. Dia bahkan nggak takut sama saya dan berani menentang saya. Harusnya saya bisa bersikap keras sama dia dan tidak lembek begini. Satu-satunya alasan kenapa saya begini memang cuma satu. Karena saya merasa berhutang budi sama dia. Bukan karena hal-hal lain. Saya nggak perlu mikirin dia lagi. Oh ya, emangnya kamu ngapain di sini? Aku yang nemuin dia pingsan. Dan aku yang bawa dia ke sini. Kenapa semakin aku ngeliat Rizky bersama Amira, aku jadi semakin sedih. Apalagi Rizky kelihatannya begitu sangat memperhatikan Amira. Aku jadi seperti takut kehilangan Rizky. Ada apa, Man? Non lagi mikirin Rizky ya? Kok mendung gitu sih, Non? Ya, Non sedih ya kalau ingat Rizky dekat sama Amira. Apaan sih kamu, Man? Siapa juga yang sedih lagian? Aku juga gak ada hubungan apa-apa sama Rizky. Non, aku udah kenal Non dari kecil dan aku tahu hatinya Non. Jadi kalau Non misalnya ada masalah apa atau ada sesuatu yang bikin perasaan Non gak enak, Non bisa cerita sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu. Seperti biasa. Aku gak tahu kenapa, Man. Dan aku juga gak tahu mulainya kapan. Tapi kayaknya aku mulai suka sama Rizky, Man. Ya mungkin aku mulai merasakan hal itu waktu Rizky mulai baik sama aku. Ya tapi aku gak tahu, Man. Aku gak tahu apa Rizky merasakan hal yang sama. Karena kamu lihat sendiri kan, kedekatan Rizky dan Amira kayak gimana. Harusnya dari awal aku udah tahu. Dari pertama kali aku tahu aku jatuh cinta sama Non Zahira. Perasaanku ini gak mungkin kesampaian sama dia. Aku ini gak akan pernah jadi orang yang istimewa buat Non Zahira. Apalagi dibandingin sama Rizky yang kaya raya. Aku cuma pembantu yang gak ada harganya. Tapi kenapa rasanya tetap sakit banget? Non. Udah kayak sekarang Non jangan putus asa dulu. Aku yakin kalau nanti Rizky udah kenal Non lebih jauh, dia gak akan berpaling dari Non. Dia akan mencintai Non.
Dan dia akan sadar bahwa di dunia ini itu nggak ada orang yang lebih baik dari Non. Kamu yang benar, Man. Non percaya sama aku. Makasih ya, Man. Rizky. Pak, kamu udah bangun, Pak? Kemarin Papa sakit ya? Gimana? Gimana sih ceritanya, Pak? Terus? Mau aku anterin dokter? Jangan-jangan Leni memang gak bohong sama aku. Sikap Rizky seperti ini betul-betul sikap seorang anak kepada ayahnya. Mungkin Rizky memang betul anak aku. Papa nggak apa-apa kok. Ya. Sakit kepala Papa sudah hilang. Baguslah, Pak, kalau gitu. Aku khawatir, Pak. Soalnya akhir-akhir ini kan Papa sering sakit kepala. Apalagi kemarin Mama bilang kalau Papa pergi diam-diam. Ada apa sih, Pak? Papa ada masalah apa? Saya Rusli. Kemarin Papa Karena saya takut sama orang itu. takut kenapa? Sebenarnya orang itu sakit jiwa. Tapi kalau memang Leni ternyata berkata yang sebenarnya, mungkin lebih baik Rizky nggak usah tahu soal kedatangan mantan suaminya Leni yang pertama itu. Nanti dia malah penasaran dan berusaha mencari tahu. Kenapa, Pak? Kok diam? Apa kepergian Papa ada hubungannya sama Mama? Enggak ada hubungannya sama Mama. Kemarin Papa bukannya niatnya mau pergi diam-diam, bukan. Papa hanya lupa aja bilang sama Mama kamu. Papa nggak ada masalah kok sama Mama. Apa pelan-pelan aku kasih tahu ya, kalau dia kemungkinan adalah ayahnya Amira. Tapi jangan dulu deh. Kemarin aja Bapak ini habis pingsan. Nanti dia kaget dan malah terjadi sesuatu. Sebaiknya aku tunda dulu deh sampai masalah ini selesai. Leni, Mas Rusli? Mas ngapain kesini? Saya kan udah bilang sama Mas kalau Mas butuh sesuatu atau ingin bicara dengan saya, sebaiknya di rumah aja. kamu jangan marah-marah dulu. Kamu sendiri pernah bilang sama saya untuk membantu perusahaan kamu. Ini ada kontrak kerjasama yang harus kamu tanda tangan. Saya pikir daripada saya nunggu lama, saya datang ke sini supaya kamu cepat tanda tangan. Karena nanti sore mau diambil. Iya Mas, biar saya ngurus kontraknya ya. Saya bukan marah sama Mas, tapi Mas kan belum sehat betul. Sebaiknya Mas pulang ya. Ayo pulang Mas. Loh, Mas, kok masih di sini? Ayo, saya ntar pulang ya. Ayo Mas, ayo Mas, ayo. Sudah malam begini, Mas. Tapi sisanya masih banyak. Sabar, Utari. Ya, sebentar lagi juga siapa tahu ada yang beli. Aku ke belakang dulu ya.